Saya boleh nanya tentang westernisasi. Apa yang AA ketahui mengenai westernisasi? Westernisasi adalah proses di mana budaya, gaya hidup, nilai dan kebiasaan dari dunia barat yang dianut oleh masyarakat di negara lain yang merubah budaya asli. Menurut AA, mengapa perilaku westernisasi lebih banyak di kalangan remaja? Karena cenderung mengikuti tren baru, bocah-bocah Kongo yang dianggap itu keren. Apakah westernisasi dapat mempengaruhi karakter remaja masa kini? Ya, di satu sisi mereka bisa menjadi lebih terbuka, mandiri, dan inovatif. Namun di sisi lain, jika tidak disikapi dengan bijak, mereka bisa kehilangan identitas budaya asli dan mengadopsi perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang ada di lingkungan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti Sulistiani. Saya Najira Fahrani Ali. Kami perwakilan dari kelompok 2 sosiologi. Di sini kami akan mewawancarai mengenai modernisasi. Selamat menyaksikan. Apakah ada waktu luang? Tidak ada. Saya Najira dari Anda mengenai modernisasi. Apakah ada waktu luang? Saya akan memberikan yang pertama, apa yang kamu ketahui mengenai modernisasi? Modernisasi adalah perubahan kehidupan yang lebih maju. Oke, yang kedua, apa yang mendorong terjadinya modernisasi? Modernisasi terjadi karena perkembangan. Yang ketiga, apakah terjadinya modernisasi penting bagi kita? Ya, penting karena perkembangan dapat mempermudah belajar dan belajar. Keempat, menurut kakak, apa pengaruh modernisasi dalam Mempengaruhi terhadap belajar. Yang kelima, apakah kakak pernah menemukan contoh langsung dari adanya modernisasi di kehidupan sehari-hari? Ya, ada contohnya. Itu ada contoh toilet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 sosiologi dulu akan mewawancarai mengenai hedonisme. Sebelumnya, perkenalkan. Apakah kakak bersedia kami wawancarai? Untuk apa ya? Untuk tugas sosiologi kami. Boleh. Baik, sebelum memulai wawancara, di sini saya akan perkenalan terlebih dahulu. Di sini kami akan membahas mengenai hedonisme. Apa yang kakak ketahui mengenai hedonisme? Hedonisme itu merupakan gaya hidup yang berlebihan. Jadi gaya hidupnya itu selalu menghambur-hamburkan uang untuk barang-barang yang tidak diperlukan, seperti membeli makanan berlebihan ataupun barang-barang yang tidak terlalu diperlukan. Menurut kakak, apakah hedonisme termasuk hal positif atau negatif? Hedonisme itu hal yang negatif karena itu tuh hanya dapat membuang-buang uang doang. Jadi kadang tuh kita jadi lupa sama tanggung jawab kita. Terus juga gak ada manfaatnya sih hedonisme. Menurut kakak, apakah sosial media berpengaruh dalam seseorang dalam berperilaku hedonisme? Sangat berpengaruh, soalnya di sosial media itu banyak konten-konten yang mengandung unsur hedonisme sehingga para penikmat video tersebut merasa FOMO, pengen ikutan gaya hidup tersebut. Jadi orang-orang juga terkena banyak hedonisme. Nah, kakak sendiri tahu nggak dampak apa saja yang akan timbul jika kita melakukan hedonisme? Hedonisme gangguan mental, kayak kita tuh harus ngelakuin hal ini, kalau kita nggak ngelakuin kita tuh merasa nggak tenang gitu, terganggu. Terus yang kedua yang paling jelas itu menghambur-hamburkan uang itu bisa mengurangi harta kita, jadi masa depannya juga terganggu. Terus yang ketiga itu kita jadi lupa tanggung jawab, jadi kita mendahulukan barang-barang yang nggak penting, sedangkan barang yang penting itu kita lupakan. Kakak punya nggak sih saran agar kita terhindar dari perilaku hedonisme? Nah, kalau menurut saya itu pakai skala prioritas ya. Jadi kita tuh bikin barang apa atau benda apa yang harus kita penuhi terlebih dahulu, sedangkan sisanya untuk barang-barang yang kurang penting. Baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya,
perkenalkan kami perwakilan dari kelompok 2 akan mewawancarai mengenai konsumerisme. Sebelumnya perkenalkan nama saya. Selamat menyaksikan. Aku Sabila Marcelinoka dari SMA 3. Ingin menanya tentang mengenai konsumerisme. Keberatan nggak Kak? Enggak. Kalau boleh tahu Kakak namanya siapa ya? Iya Kak, Kak Reja, aku punya pertanyaan buat Kakak. Yang pertama, apa yang Kakak ketahui mengenai konsumerisme? Menurut saya konsumerisme itu kebetulan kegiatan berlebihan. Oh iya. Terus menurut Kakak ini termasuk orang yang konsumtif atau enggak sih? Ya, saya melihat misalnya saya memiliki kebutuhan sendiri. Oh gitu ya Kak. Menurut Kakak lagi, apakah konsumerisme itu baik atau buruk? Kenapa nih Kak? Menurut saya itu ada baik atau buruk juga, soalnya tergantung orang yang mengelolanya. Oh iya. Terus apakah Kakak merasa perlu untuk membeli atau memiliki barang-barang terbaru dan terpopuler? Kenapa Kak? Tidak sih, karena saya tidak selalu mengikuti tren atau iklan. Oh gitu ya, iya Kak, bagus. Terus pertanyaan kedua, apakah media sosial mempengaruhi keinginanmu untuk membeli sesuatu Kak? Tidak sih, saya tidak bergabung juga. Terus apakah Kakak merasa bahwa teman-teman mempengaruhi dalam bertindak konsumsi? Tidak sih, saya tidak tergantung teman. Saya tergantung kebutuhan dan keinginan sendiri. Iya Kak, bagus. Terus pertanyaan terakhir, apa saran yang bisa Kakak berikan untuk mencegah perilaku konsumerisme ini? Saran dari saya bisa membedakan keinginan dan kebutuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mewawancarai tentang globalisasi dan westernisasi. Di sini perkenalkan nama saya Hadi Asamugina. Perkenalkan nama saya Adi Tekennya Negara. Selamat menyaksikan. Kak izin bertanya untuk tentang globalisasi. Apa yang kakak ketahui tentang globalisasi? Terus apa aja sih dampak positifnya? Dan dalam proses informasi. Menurut kakak penting bagi generasi muda untuk memahami isu globalisasi. Apakah kakak pernah melihat pengaruh globalisasi paling jelas di daerah kita sendiri? Paling jelas itu kayak gaya hidup masyarakat karena di daerah Bagaimana globalisasi mempengaruhi budaya lokal di tempat-tempat kita? Bagaimana globalisasi mempengaruhi budaya lokal? Kan soalnya nih jadi budaya-budaya luar itu masuk ke Indonesia gitu. Jadi gimana nanti budaya lokal? dan kita bisa menerima dengan baik dan kemarin Jadi dipilah lah, jangan semua dimasukin. menurut kakak apakah globalisasi lebih banyak memberikan dampak positif atau negatif? Kalau menurut saya pribadi sih lebih banyak berdampak positif. Oh, dampak positif. Oke, terima kasih kak untuk jawabannya.